Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lulu Nur Fauziah dengan NIM 11820600063 dari kelas B semester 5 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas praktikum fisiologi hewan dengan dosen Bapak Dr. Andes R. Ading Pramadi MS dan Ibu Hajah Asrianti Masud SSI MPD yang berjudul Refleks pada Tendon Manusia. Selamat menyaksikan. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Untuk landasan teori, jaringan saraf merupakan jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan-jaringan sel khusus dan dibedakan menjadi dua, yaitu sel neuron dan sel neuroglia. Sel neuron adalah sel saraf yang merupakan suatu unit dasar dari sistem saraf. Sel ini bertugas melanjutkan informasi dari organ penerima rangsangan ke pusat susunan saraf dan sebaliknya. Sel neuron terdiri atas 3 bagian. Yang pertama badan sel yang mengandung nukleus dan nukleolus serta berwarna kelabu. Yang kedua ada dendrit, merupakan lanjutan plasma yang berfungsi untuk menyimpan impuls saraf atau informasi menuju ke badan sel. Dan yang ketiga yaitu akson, berfungsi meneruskan informasi dari badan sel ke sel yang lain. Berdasarkan fungsinya, sel neuron dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu neuron sensorik, yaitu sel saraf yang bertugas menyimpan rangsangan dari reseptor ke pusat susunan saraf. Neuron memiliki dendrit yang berhubungan dengan reseptor dan nerit yang berhubungan dengan sel saraf lainnya. Kemudian yang kedua ada neuron motorik, yaitu sel saraf yang berfungsi untuk menyampaikan impuls motorik dari susunan saraf ke saraf efektor. Dendrit menerima impuls dari akson neuron lain, sedangkan aksonnya berhubungan dengan efektor. Dan yang ketiga yaitu ada neuron konektor, adalah sel saraf yang bertugas menghubungkan antara neuron yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir ada neuron adjustor, yaitu sel saraf yang bertugas menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik yang terdapat di dalam sumsum tulang belakang atau di otak. Gerak refleks ialah gerak pintas ke sumsum tulang belakang. Nah, ciri dari refleks adalah respon yang terjadi berlangsung dengan cepat dan tidak disadari. Sedangkan lengkung refleks adalah lintas terpendek gerak refleks. Neuron konektor merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Jika neuron konektor berada di otak, maka refleksnya disebut refleks otak. Jika terletak di sumsum tulang belakang, maka refleksnya disebut refleks tulang belakang. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada senter, kemudian palu, tutup pena, itu bisa diganti dengan benda yang lain, dan yang terakhir ada kursi. Sedangkan untuk bahannya yaitu ada mata saya sendiri, kemudian mulut, telapak tangan, lutut, dan kaki, telapak kaki. Tutuplah mata selama kurang lebih 1-2 menit. Kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika disinari oleh cahaya. Hadapkan mata pada benda dekat dan jauh dan perhatikan pupil. Jatuhkan benda pada telapak tangan,
Kemudian perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Duduki kursi dengan kaki menggantung, kemudian tekuklah patella atau legumen. Telan air ludah, kemudian minum air dan ulangi menelan. Apa bedanya? Amati aksi yang terjadi waktu bersin pada kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Untuk hasil pengamatan dan pembahasan pada kegiatan pertama yaitu refleks pupil. Ketika kita menutup mata kurang lebih 1-2 menit dan kita membukanya lagi, itu terlihat bahwa pupil mata membesar lalu mengecil. Untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan refleks pupil dengan tiba-tiba. Ketika mata disinari oleh cahaya atau senter, ini terlihat bahwa pupil mengecil secara cepat dan untuk kornea tidak terlihat jelas perubahannya. Dan untuk kelopak mata membuka secara lebar. Jika cahaya disinari ke dalam mata, pupil akan mengecil. Itu disebabkan refleks cahaya pupil. Bila cahaya mengenai retina, maka terjadi impuls yang mula-mula berjalan ke nervus opticus dan kemudian nucleus protectalis. Nah, dari sinar impuls berjalan nucleus Ehringer Waspel dan akhirnya kembali melalui saraf parasimpatis untuk mengkoneksikan sphincter itu. Dalam keadaan gelap, ini dihambat sehingga mengakibatkan dilatasi pupil. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan akomodasi pandang. Nah, pada benda yang dekat, pupil akan mengecil, sedangkan jika terlihat benda yang jauh, maka pupilnya terlihat membesar. Nah, pengecilan pupil mata saat melihat objek dekat ini bertujuan supaya tidak kabur dan meningkatkan fokus atau kualitas penglihatan. Pada kegiatan yang selanjutnya, kegiatan refleks menelan. Pada saat kegiatan menelan, ludah akan tersendat, sedangkan pada saat menelan air, itu terasa sangat lancar. Nah, refleks ini terjadi secara sadar karena pada saat melakukan menelan, itu menyebabkan tersendat akibat berkurangnya air ludah pada rongga mulut kita. Berbeda ketika kita menelan air, refleks menelan kita lebih lancar. Hal ini disebabkan karena air lebih mudah masuk ke dalam kerongkongan. Untuk kegiatan refleks telapak tangan, ini terlihat bahwa telapak tangan apabila dijatuhkan benda, tangan itu langsung menghindar. Pada kegiatan refleks patella, ini terlihat bahwa ketika kita duduk, arah patella itu menurun. Pada kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan refleks telapak kaki. Pada saat telapak kaki ditelitiki, terlihat bahwa jempol kaki itu bergerak ke atas dan jari-jari yang lain itu merenggang. Refleks ini biasanya disebut dengan baby skin. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu refleks bersin. Pada saat bersin, kelopak mata menutup, kemudian bahu, leher, kepala agak membungkuk. Menutupnya kelopak mata merupakan salah satu reaksi dari aktivitas bersin ini. Nah, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa hal tersebut merupakan respon refleks. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.